Pertahanan udara Ukraina kelimpungan mengatasi serangan besar-besaran drone Rusia, semua sasaran dihancurkan secara sistematis. Fakta yang membuat gigit jari, pertahanan udara sebuah negara yang berperang dengan Rusia hampir tidak dapat menahan serangan drone besar-besaran terhadap fasilitas infrastruktur yang independen. Lazimnya, ketakberdayaan itu ditutup-tutupi karena hanya akan mempermalukan para pejabat di muka warga. Ambil contoh, kita sudah tahu tentang fasilitas yang terkena kemarin pagi, termasuk PLTN Ledizhinskaya di Vinitsa. Dan persimpangan kereta api Sepetovsky yang hancur dan bengkel semua peralatan di Khmelnytsky. Dan itu semua hasil serangan drone Rusia. Ada kebakaran serius di daerah Vizhgorod di Kyiv, tidak ada suara ledakan. Target yang tidak disebutkan namanya di Kyiv terkena. Seperti Vizhgorod, Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Mykolaiv, Ochakov, Odessa, Lvov, Rivne, Chernivtsi. Pusat regional tanpa energi, Sumy, Lvov, Ternopil, Khmelnytsky. Agaknya, penyerangan di Odessa menghantam fasilitas infrastruktur penting di daerah Berezovka. Di Kyiv, pemadaman listrik setiap jam diumumkan, penduduk didesak untuk tidak menggunakan peralatan listrik yang kuat dari pukul 17 hingga pukul 22. Langkah-langkah tersebut diberlakukan sampai stabilisasi situasi pasokan listrik. TG Channel Resident menulis bahwa Dinas Rahasia Inggris mengirimkan intelijen ke kantor presiden dan staf umum, bahwa Kremlin akan melanjutkan serangan rudal ke Ukraina untuk memaksa Zelensky mendatangi meja perdamaian. Penembakan akan meningkatkan kekuatan destruktif infrastruktur strategisnya setiap hari hingga menyebabkan keruntuhan di Ukraina. Zelensky kembali menuntut dari mitra barat untuk menutup langit Ukraina. Biden berjanji untuk mentransfer sistem pertahanan udara modern ke Ukraina. Apa tepatnya, kapan dan dalam jumlah berapa tidak diketahui. Selain drone, Rusia juga menyerang seluruh Ukraina dengan rudal. Seorang netizen merekam momen upaya pertahanan udara Ukraina untuk menembak jatuh rudal kaliber Rusia. Serangan terhadap sasaran di wilayah Ukraina, dalam beberapa hari terakhir, sekali lagi secara tajam mengangkat masalah efektivitas, atau lebih tepatnya, inefisiensi, pertahanan udara Ukraina. Di Kyiv, tentu saja, perwira berpendapat bahwa pertahanan udara, jika tidak memberikan perlindungan 100%, maka masih bisa menembak jatuh sebagian besar rudal Rusia. Tapi fakta berbicara lain. Seorang netizen merekam saat sebuah rudal kaliber terbang di atas wilayah Ternopil. Setidaknya 4 rudal pertahanan udara ditembakkan untuk mencegat, tetapi tidak satu pun mencapai target. Rudal Rusia melaju tanpa hambatan ke sasaran. Selain itu, jika NASAMS dikerahkan di dekat garis depan, komando Rusia akan bertaruh untuk mencapai target di area ini dengan sistem operasional taktis, artileri, dan cara lain yang tidak efektif bagi NASAMS. Sistem anti-pesawat Ukraina sebagian besar warisan Soviet. Untuk mengatur perlindungan yang efektif terhadap fasilitas penting, Kyiv kembali meminta bantuan Barat. Seperti biasa, Amerika berjanji untuk memberi Ukraina 2 sistem rudal anti-pesawat NASAMS dalam waktu dekat. Pakar militer sangat skeptis tentang hal ini. Dan intinya bukan pada 2 sistem anti-pesawat Amerika tidak akan melakukan pertahanan dalam melindungi langit Ukraina. Sistem pertahanan udara NASAMS, sebagaimana dinyatakan, mampu menembak jatuh beberapa rudal jelajah dan drone Rusia dengan cukup efektif. Pada saat yang sama, kompleks ini sama sekali tidak efektif terhadap target balistik. Cukuplah bagi awak rudal Rusia untuk mengetahui objek mana yang akan dicakup oleh sistem pertahanan udara ini dan menggunakan rudal tipe Iskander untuk menghancurkannya. Sistem pertahanan udara NASAMS adalah pertahanan udara jarak menengah yang dirancang untuk mendeteksi dan menghancurkan pesawat, helikopter, rudal jelajah, dan kendaraan udara tak berawak. Rudal M120 AMRAAM digunakan untuk mencapai target. Biaya satu peleton NASAMS $23 juta, dan satu roket M120 AMRAAM harganya lebih dari $1,2 juta. Untuk menembak jatuh dengan rudal semacam itu, misalnya, UAV Geran 2 yang relatif murah, yang belakangan ini semakin sering digunakan militer Rusia untuk mengenai sasaran musuh, jadi sangat mahal.